Di balik hiruk-pikuk jalanan Los Angeles, lahirlah sebuah organisasi dari kemiskinan, pengasingan, dan kekerasan. Bukan sekadar geng, tetapi simbol ketakutan global. MS-13, Mara Salvatrucha. Awal tahun 1980-an, gelombang imigran dari El Salvador tiba di Amerika Serikat, melarikan diri dari perang saudara yang mengoyak tanah air mereka. Tapi di kota baru, mereka tak menemukan damai. Mereka menemukan intimidasi, rasisme, dan geng lokal yang haus kekuasaan. Awalnya, geng ini bertujuan untuk melindungi imigran yang berasal dari El Salvador, yang dimulai lebih dulu dari Los Angeles, yang kemudian mulai mendominasi kaum Meksiko dan Afrika Amerika. Untuk alasan ini, geng hanya memperbolehkan orang yang berasal dari El Salvador untuk bergabung, tapi kemudian mulai memperbolehkan penduduk Amerika Tengah lainnya untuk bergabung. Sebagian besar anggotanya terdiri dari orang El Salvador, Honduras, Guatemala. Banyak anggota MS-13 yang berada di Los Angeles dideportasi karena mereka datang ke Amerika Serikat secara ilegal, atau untuk melakukan kejahatan sebagai non-warga negara, atau keduanya. Karena pemberlakuan deportasi ini, anggota MS-13 merekrut lebih banyak orang di negara asalnya. Diketahui bahwa deportasi telah membantu penyebaran MS-13 di Amerika Serikat dan Amerika Tengah. Menurut sebuah laporan di El Salvador, kira-kira 60% dari penjara narapidana diisi oleh anggota MS-13 yang dideportasi dari Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, geng ini berkembang ke Washington DC, khususnya di area Langley Park, dan Tacoma Park, Washington, dekat perbatasan menjadi pusat aktivitas geng MS-13. Kegiatan mereka mulai diawasi FBI sejak 2005. Salah seorang anggotanya percaya bahwa pada tahun 2005 anggota MS-13 sudah mencapai 5.000 orang. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan MS-13 termasuk penyelundupan dan penjualan narkoba, penjualan senjata gelap, perdagangan manusia, pencurian mobil, perlawanan pada petugas hukum, dan pembunuhan. Mara Salvatrucha dibentuk sebagai perisai, tapi waktu mengubah perisai itu menjadi pedang. Mereka mulai merekrut, melatih, dan menghukum. Kode kesetiaan mereka sederhana, mati demi geng, atau mati oleh geng. Banyak anggota Mara Salvatrucha yang menggunakan tato hingga seluruh tubuhnya, dengan lambang tengkorak dan huruf MS yang berarti tanduk setan, dan angka 13 yang berarti angka kematian. Dan dalam dunia MS-13, tidak ada jalan keluar yang hidup. Pada Desember 2007 tercatat bahwa geng ini mulai menjauhi tato agar kejahatannya tidak diketahui. Anggota Mara Salvatrucha, seperti anggota modern Gang Amerika, modern M13 tumbuh bukan hanya sebagai bentuk pertahanan, tetapi menjadi mesin kekerasan yang sulit dikendalikan. Mereka mulai memperkuat diri dengan struktur militer, kode kehormatan brutal, dan loyalitas mutlak. Siapapun yang mengkhianati dihukum dengan kematian. Mereka tidak hanya menyebar ketakutan, mereka memelihara teror. M13 menyusup ke setiap celah, jalanan, penjara, bahkan pemerintahan korup di Amerika Tengah. Kekejaman mereka menjadi kisah bisik-bisik di kalangan warga. Pemenggalan dan eksekusi publik menjadi pesan yang dikirim tanpa belas kasihan. Mereka menjadikan kekerasan sebagai bahasa diplomasi, narkotika sebagai sumber kekuasaan, dan rekrutmen dari kalangan muda sebagai warisan. Mereka mengekspor teror ke El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Di sana, MS-13 bukan sekadar geng. Mereka adalah bayangan gelap di balik pemerintahan dan ketakutan warga sipil. M13 membentuk jaringan lintas negara. Mereka menguasai distribusi narkoba, pemerasan, dan perdagangan manusia. Anak-anak direkrut, dibentuk, dan dicuci otak untuk menjadi pembunuh tanpa rasa. Pemerintah mencoba melawan. Penjara penuh, operasi militer diluncurkan. Tapi M13 tidak beroperasi seperti geng biasa. Mereka memiliki hierarki, informasi, strategi. Mereka seperti negara dalam bayangan. Mantan anggota MS-13 pernah berkata, "Kalau kau masuk,
Satu-satunya cara keluar adalah mati. Aku sudah kehilangan segalanya. Keluarga, teman, dan diriku sendiri. M13 kini dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling kejam di dunia. Laporan kejahatan mereka terdokumentasi di hampir seluruh lembaga internasional. FBI, DEA, dan bahkan Interpol mengakui M13 bukan sekadar geng. Mereka adalah jaringan terorisme jalanan internasional, perang saudara hingga penjara penuh teror. Masehi 13 tumbuh bukan hanya karena kekerasan, tapi karena dunia yang membiarkan mereka tumbuh. Mungkin untuk memutus siklus ini, kita harus kembali ke akar, kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya harapan. Karena selama dunia menutup mata, kegelapan akan terus berkembang. Ini bukan hanya kisah tentang geng. Ini peringatan tentang apa yang terjadi saat manusia kehilangan rasa kemanusiaan.